Usai sudah perhelatan KTT G20 yang dilaksanakan pada Bali di tanggal 15 hingga 16 November lalu. Lantas, apa aja ya kira-kira isi dari KTT G20 kemarin? Sebelum membahasnya, kita ulas dulu rangkaian presidensi G20. Puncak acara KTT G20 telah usai dilaksanakan pada 15 sampai dengan 16 November lalu di Bali. Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia dibanjiri pujian sejumlah tamu kenegaraan yang hadir. Presiden Jokowi mengatakan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali telah berhasil mengesahkan deklarasi pemimpin G20 atau G20 Bali Leaders Declaration. Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan juga para undangannya. Proyek kerjasama tersebut yang akan membantu membumikan kerja G20 menjadi lebih dekat dengan rakyat. Beberapa rekomendasi yang masuk ke dalam G20 Bali Leaders Declaration datang dari Digital Economy Working Group yang dipimpin langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Sejalan dengan tema utama presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger. Kementerian Kominfo mengangkat tema besar di IWG, yaitu Achieving a Resilient Recovery, Working Together for More Inclusive, Empowering, and Sustainable Digital Transformation. Menurut Menkominfo, tema besar tersebut menekankan 3 karakteristik transformasi digital. Melalui rangkaian acara di IWG, pembahasan diarahkan mencerminkan karakteristik inklusivitas, empowering, dan sustainable. Menteri Joni menegaskan pemerintah Republik Indonesia mengangkat 3 isu prioritas, yaitu connectivity and post-COVID-19 recovery, digital skills and digital literacy, dan cross-border data flow and data free flow with trust. Ketiga isu prioritas digitalisasi itu dibahas melalui serangkaian agenda, mulai dari workshop, meeting, dan juga side event di IWG yang berlangsung sepanjang tahun 2022. Di IWG pertama digelar pada 29 sampai dengan 30 Maret di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu pertemuan di IWG kedua berlangsung tanggal 17 sampai dengan 18 Mei di Yogyakarta. Selanjutnya, pertemuan ketiga tanggal 20 sampai dengan 21 Juli di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan pertemuan keempat sekaligus babak final pertemuan Digital Economy Working Group yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 2022. Dan diakhiri dengan pertemuan puncak tingkat menteri atau Digital Economic Minister Meeting dan menghasilkan Minister Declaration yang akan mendorong implementasi kebijakan dan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi digital. Nah, masing-masing pertemuan membahas isu prioritas yang tertuang di dalam Ministers Declaration tersebut. Pada prioritas pertama terkait connectivity and post-COVID-19 recovery, anggota G20 di IWG menyepakati mengenai perlunya penguatan konektivitas digital yang bersifat people-centered. Dan disepakati pula bahwa konektivitas tersebut mencakup keamanan data digital. Kemudian pada prioritas kedua terkait digital skills dan digital literacy, anggota G20 di IWG sepakat untuk membuat kerangka untuk mengukur keterampilan dan literasi digital. Kerangka tersebut diyakini akan berguna untuk melakukan standarisasi pengukuran keterampilan dan literasi digital pembuatan kebijakan publik yang objektif. Nah, pada prioritas ketiga terkait data free flow with trust dan cross-border data flow menjadi salah satu hal yang paling mendapatkan perhatian dari anggota di IWG. Dalam hal ini, Indonesia menempatkan prinsip keadilan, transparan, dan keabsahan dalam isu data free flow with trust and cross-border data flow. Adapun seluruh masukan dari knowledge partner di IWG telah diolah menjadi rancangan deklarasi yang telah diperkenalkan sebagai Bali Package. Nah, tidak hanya pertemuan yang tersebar di beberapa wilayah ini saja, tetapi bersamaan dengan penyelenggaraan Leaders Meeting atau KTT G20 yang berlangsung, Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan Digital Transformation Expo
sebagai showcase perjalanan transformasi digital bangsa Indonesia pada dunia. DTE adalah wadah untuk menunjukkan deretan pencapaian dan usaha Indonesia dalam melakukan transformasi digital. Penyelenggaraannya pun diharapkan bisa menarik investor dari sektor digital. DTE ini terbagi ke dalam 6 area, di antaranya adalah Entrance Area, Tunnel of Wonder, Digital Archipelago, G20 Synergy, Wall of Collaborations, dan juga Metaverse Corner. Penyampaian substansi terkait transformasi digital di 6 area tersebut dilakukan dengan penceritaan artistik. Medium yang dipakai berupa audio visual untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar digital. Sekarang, saatnya kita bergeser ke puncak KTT G20. Apa aja isi dari hasil KTT G20 kemarin? Nah, pertemuan KTT G20 di Bali berhasil membuahkan 20 Bali Leaders Declarations. Di dalam G20 Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali 2022 tercantum 52 paragraf dengan 1.186 halaman sebagai hasil dari KTT G20 Bali. Poin-poin itu membahas permasalahan mengenai ketegangan geopolitik global, isu krisis pangan, perubahan iklim, kesehatan global, dan juga transformasi digital. Sementara ada beberapa hasil konkret lainnya, diantaranya adalah yang pertama Pandemic Fund yang terkumpul mencapai 1,5 miliar US dollar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang kini sedang menghadapi krisis. Yang kedua adalah Indonesia mendapat dana untuk transisi energi sebesar 20 miliar US dollar. Yang ketiga, komitmen bersama terkait lingkungan. Jokowi menyebutkan para pimpinan negara G20 sepakat untuk melindungi 30% daratan dan lautan pada 2030. Selain mengumumkan hasil KTT G20 Bali, Presiden Jokowi juga menyerahkan kepemimpinan G20 2023 kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. India akan menjadi tuan rumah pelaksana KTT G20 2023. Dan demikian pemirsa hasil dari KTT G20 Indonesia kemarin, khususnya yang berfokus pada isu digital. Masih banyak hasil lainnya yang dihasilkan dari pertemuan antar negara kemarin. Tentunya semua diciptakan demi bisa menghasilkan dunia dalam kondisi yang jauh lebih baik dari saat ini. Semoga seluruh hasil bisa berjalan sesuai dengan rencana, tidak hanya menjadi wacana.